Selamat pagi dan shalom. Kita jumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan di channel YouTube Gereja Stadion di hari Senin bersama dengan saya Pendeta Ponco. Mari sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Sebelum kami menjalani aktivitas kehidupan kami hari ini, kami mohon bimbingan-Mu lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan ini, sehingga jalan hidup kami adalah jalan hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Perikop yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yehezkiel 47 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Namun saya hanya membaca 2 ayat saja, 2 ayat di depan, ayat 13 dan ayat 14. Demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belas suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Sampai di sana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini berbicara tentang pembagian tanah pusaka kepada 12 suku Israel. Nah, kita bisa belajar apa saja? Saya mendapati beberapa hal. Yang pertama, kita bisa belajar tentang kesetiaan Allah terhadap janjinya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Allah berjanji kepada leluhur Israel untuk memberikan mereka tanah sebagai milik pusaka. Dan ia akan memenuhi janji tersebut. Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita bahwa Allah akan senantiasa memegang janjinya kepada kita juga. Dan kita dapat mempercayainya dalam segala hal. Artinya, kalau hari-hari ini kita sedang di dalam keadaan di mana seolah jauh daripada janji-janji Allah yang mendatangkan kebaikan buat kita, kita harus meyakini akan ada waktunya Allah akan memenuhi janjinya untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, lebih mendatangkan damai sejahtera, dan kita senantiasa hidup di dalam relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Yang kedua, kita melihat kembali bahwa Allah di dalam mewujudkan segala sesuatu yang baik bagi umatnya itu berdasarkan rencananya, berdasarkan planningnya. Setiap suku akan menerima bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Allah membagi setiap tanah yang menjadi milik pusaka mereka berdasarkan ketentuan. Dan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita mungkin saja kita tidak selalu mengerti rencana terbaik Allah dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya Allah punya ketentuannya. Dan ketika dia mewujudkan rencananya, pasti adalah yang baik dan terbaik untuk kita. Kemudian kita juga bisa belajar mengenai keadilan Allah. Karena di sana kita menemukan pembagian itu harus sama banyaknya atau rata. 12 suku Israel itu mendapatkan sesuai dengan bagiannya secara rata. Tetapi juga kita akan melihat ada satu suku Israel yang namanya Yusuf itu mendapatkan 2 bagian. Dan ini artinya, Bapak Ibu Saudara, artinya keadilan Allah itu tidak selalu berarti sama rata. Tetapi di dalamnya termasuk ada unsur kemurahan hati dan kepedulian Allah. Tentu dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ini tidak boleh menjadi dasar kita untuk
bersengketa dengan saudara-saudara kita yang mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang sedang mencoba berbagi warisan misalnya ya. Oh itu boleh kok lebih dari bagiannya ya, itu harus berdasarkan warisan yang dicantumkan di dalam peraturan hukum ya, atau sesuai dengan catatan di notaris dan sebagainya. Tetapi pada bagian firman ini memang ini berbicara tentang keadilan Allah, tetapi juga sekaligus bicara tentang kemurahan hati Allah. Dan kita tahu memang untuk Yusuf ada 2 anak yang memang kemudian mendapatkan bagian yang khusus untuk mereka boleh menjalani kehidupan dengan baik. Nah, yang penting sekarang adalah bagian terakhir. Saya ingin mengajak kita melihat bagian kita harus selalu kita wujudkan, yaitu apa? Rasa syukur, rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas janji-janji Allah, dan juga mari kita berpegang teguh pada kasih dan kesetiaannya. Kita harus hidup dalam rasa syukur dan penghargaan terhadap Allah atas segala yang Tuhan berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Kita mau belajar mensyukuri apa yang hari ini kita terima, dan itu merupakan bagian dari Allah yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pemarah, penuntut, pembalas dendam pada orang-orang yang kita anggap mungkin kita anggap tidak adil atau apapun. Kita belajar menerima segala sesuatu dalam rancangan Allah. Ketentuannya yang tepat itu diberikan sesuai dengan belas kasihan Allah, diberikan dengan hikmatnya untuk setiap anak Tuhan sesuai dengan bagian masing-masing. Kalau kita mensyukuri akan hidup kita hari ini, apapun yang ada pada diri kita, kita pun akan lebih ringan dalam menjalani kehidupan meski kita ada di dalam kesulitan-kesulitan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengimani Allah yang setia terhadap janjinya. Dia akan mewujudkan janjinya sesuai dengan waktunya, ketentuannya, dan dia akan memberikan kepada kita sesuai dengan rancangannya, ketentuannya yang terbaik untuk kita masing-masing. Dan mari kita bersyukur. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa sampai hari ini kami bisa menjalani kehidupan dengan baik. Itu semua karena kasih Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata, kami hari ini bisa menjalani kehidupan. Dan kami berdoa supaya kami juga memegang akan janji Tuhan, sehingga kami memiliki sebuah kekuatan di tengah kesulitan-kesulitan hidup yang kami alami hari-hari ini. Kami juga tidak menjadi iri hati terhadap orang lain yang mungkin diberikan lebih oleh Tuhan. Karena kami tahu bagian kami itu cukup dan Kau sudah berikan sesuai dengan ketentuannya. Kami mau belajar untuk selalu bersyukur tiap-tiap hari. Karena dengan bersyukur kami justru akan mendapatkan kekuatan untuk kami terus menjalani hidup. Bahkan kami bisa berkarya, melakukan bagian kami maksimal untuk memuliakan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan hari ini untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik, melakukan bagian tugas tanggung jawabnya dengan baik, memuliakan Tuhan, dan diberkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Segala hal yang diperlukan bagi kehidupan mereka juga dicukupkan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.